Alhamdulillahilladzi qad wafaqa lil ilmi khairal khalqihi wal tuqa hatta nahat qulubihim min awihi wa min 'azimi syanihi lam tawihi. Assalamualaikum waalaikumsalam. Semoga kita sehat semua. Alhamdulillah kita jumpa lagi di sini dengan kami. Semoga tetap happy bersama Semaris TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat santri, kembali lagi bersama kami di Podcast Semaris. Di podcast kali ini ada suasana yang berbeda. Jadi kita berdua yang akan menjadi host dan kita berdua juga yang akan jadi narasumbernya. Benar sekali. Ya, bersama saya Muhammad Ridha Ubaidillah dan teman saya Muhammad Yanatri Hananta akan menemani kalian di podcast Semaris kali ini. Sobat-sobat santri, kalian sudah nonton film Sosok Bung Karno atau belum? Kalau yang sudah, pasti kalian gak asing dengan kita-kita ini. asik. Iya. Jadi apa sih isi cerita dari film Sosok Bung Karno itu? Coba jelaskan, Kang. Jadi ceritanya seperti ini. Di situ tuh menceritakan tentang dua sejoli atau dua sahabat yang selalu bersama, di mana-mana itu bersama. Mereka itu sebagai petugas kebersihan sekaligus suka bermain hadrah dan nilai plusnya lagi tuh hafal imriti. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Alhamdulillah. Di film ini saya berperan sebagai Riyadus dan teman saya Sebagai Solihin. Ya. di situ juga ada aktor-aktor lain seperti Ustadz Taufik yang diperankan oleh Irfan dan juga tokoh-tokoh antagonis lainnya yang membuli kita-kita ini. Iya, contohnya ada Aziz, ada Rosid, Misbahul juga, ada Fandi. ya itu semua. Ya, itu semuanya tokoh-tokoh antagonis yang suka memukul kita itu ya. Iya. Jadi setelah kita bermain di film tersebut, pasti kita punya kesan dan pesan. Kesan dari saya setelah main atau berperan dalam film tersebut, yang pertama, ya nggak nyangka, ya. Saya belum pernah merasakan menjadi aktor film. Subhanallah. Dan ketika itu saya ditunjuk secara dadakan oleh guru saya, siapa lagi kalau bukan Pak Ibnu. Ya. Ya di situ saya kaget dan dengan persiapan yang sangat sedikit, tidak ada naskah dan hanya di take selama 2 hari bisa menghasilkan film yang cukup menarik. Iya. Itu menurut saya merupakan ya pengalaman yang paling berkesan buat saya. Untuk saya sendiri pesan dan kesannya ya alhamdulillah juga termasuk kaget karena sebelumnya saya kan nggak pernah bermain film dan begitu moro-moro tiba-tiba ditunjuk oleh beliau Bapak Ibnu untuk menjadi aktor, bahkan sebagai aktor utama yaitu Riyadus yang menirukan atau menjadi sosok Bung Karno. Dari situ saya juga bisa belajar bahwa jadi sebuah pemimpin itu bukan suatu hal yang mudah, tapi
suatu proses akan mengajarkan kita semua bagaimana cara menjadi seorang pemimpin. Dan alhamdulillah ini sebuah prestasi bagi kita karena film kita ini merupakan film nomor 1 dengan viewer terbanyak di YouTube Semeris TV. Dan responnya dari teman-teman dan guru-guru itu sangat baik kepada kita. Bahkan saya tidak menyangka ada sebuah guru yang memanggil dengan sebutan, wah Riadus masuk sekolah ini, wah Riadus. Saya sangat terkejut dan bangga sebenarnya. Kalau dari jenengan sendiri gimana responnya? Kalau dari saya sendiri juga banyak teman-teman yang bilang, loh apa kok artis lewat ya, artis dadakan lewat. Ya. Terus kayak di kelas juga biasanya itu guru-gurunya, ini pelajarannya sekarang PAI ini. Saya kayak nggak pantas ngajar di sini. Soalnya ada Ustaz Taufik di sini ya. Ini Solihinnya mana Solihin gitu ya. Kadang gitu-gitu juga gurunya ya. Ya jadi ya kayak mau setelah take film ini mau ke kelas tuh malu gitu ya. Soalnya banyak teman-teman yang artis-artis lewat gitu ya. Kan gak enak gitu ya. Akhirnya kita ya mencoba biasa saja tapi nggak bisa, mesti ketawa. Responnya sangat baik berarti. Iya. Dan alhamdulillah ya juga termasuk prestasi juga bagi kami. Dan merupakan awal yang baik untuk menuju masa depan yang lebih baik. Iya. Semoga kalian yang nonton video ini juga bisa termotivasi. Kalau dari saya sendiri, sebelumnya pernah terjun di dunia olimpiade, khususnya olimpiade matematika. Pernah sekali menjuari olimpiade tingkat nasional. Namun sebuah prestasi yang luar biasa ya. Namun di bidang informatika yang mirip dengan matematikanya. Kalau Samian? Alhamdulillah baru kemarin ini setelah saya belajar dari film Songkok Bung Karno ini, belajar berorasi, saya itu alhamdulillah mendapat juara lomba pidato. Alhamdulillah, suatu prestasi yang baik. Berkat mungkin ilmu dari Bung Karno sendiri yang turun ke saya. Mungkin ini. Iya. Alhamdulillah juga saya banyak dipercaya teman-teman sebagai ketua kelompok kadang di kelas untuk menyampaikan presentasi gitu. Juga ya. Alhamdulillah. Dan kami juga di sini kita bisa kalian lihat pakai baju yang sama ya. Jadi hadrah alat yang sama. Kita juga dari grup hadrah yang sama, yaitu Ashabul Muhyi. Jadi kita sering latihan bersama, main bersama, undangan, lomba juga pernah. Dan alhamdulillah sebuah prestasi yang bahkan juga bagi kita, yaitu pernah menjuarai juara 1 di Bangka Belitung, Sumatera Selatan. Lomba hadrah. Awal mula saya belajar hadrah itu awalnya dulu waktu SD saya punya cita-cita pengen jadi pilot dan saya hobi dalam bermain hadrah. Ya kan kita nggak ada yang tahu takdirnya Allah. Kita pengen ini tapi belum tentu terwujud karena Allah itu memberikan yang terbaik bukan apa yang kita minta. Dan alhamdulillah saya jadi pilot beneran. Ya ini menerbang, memukul rebana. Jadi dari situ saya itu alhamdulillah sangat bersyukur sudah dijadikan pilot dalam sebuah majelis hadrah. Iya. Kalau jenengan sendiri asal usulnya itu? Alasannya cukup baik dari masnya ya. Jadi beliau itu pengen jadi penerbang pesawat, tapi nggak kesampaian. Kesampaiannya ke penerbang hadrah ya. Jadi gitu ya. Kalau saya sendiri memang dulu memang terpengaruhi oleh lingkungan. Jadi lingkungan saya memang di sana banyak anak pondok. Jadi ya, waktu kecil kelas 2 SD itu sudah diajak mas-masnya, ayo ikut main di sini. Sejak itu saya diajari dan sampai sekarang bisa terus berlanjut sampai di SMA.
Ya, jadi kami di sini pun main hadrah juga punya keahlian masing-masing. Ya. Jadi pukulan hadrah itu kan ada dua macam. Yang pertama ada nganai dan nikai. Ya. Yang tak untuk pukulan nganai seperti yang akan saya pukul setelah ini. Nah, itu untuk yang nganai. Untuk yang nikai silahkan. Itu yang kalau digabung suaranya seperti ini. Nah, ketika digabung. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Untuk sejarahnya, hadrah sendiri pertama kali ada itu ketika zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau datang ke kota Madinah, kaum Ansor menyambut beliau dengan bacaan Tola al Badru alaina, dan ketika itu diselingi dengan pukulan hadrah. Nah, disitulah pertama kali hadrah ini ada. Kenapa saya dan teman saya ini memilih untuk terjun di dunia hadrah ini? Karena memang banyak segi positif yang kita dapat, tidak hanya dari keduniawian, tapi dari akhirat pun insya Allah kita yakin Rasulullah akan memberikan syafaatnya kepada kita berkat hadrah ini. Berkat sholawat. Amin. Amin. Kalau dari saya sendiri, ya mungkin berawal dari keinginan saya menjadi pilot. Allah itu menunjukkan jalan terbaiknya saya untuk menjadi penerbang. Bukan penerbang dalam artian menerbangkan pesawat, tapi menerbangkan hadrah untuk mengiringi musik sholawat. Dan alhamdulillah dengan saya dan teman saya ingin mengikuti hadrah, kita sudah memberikan sumbangsih yang positif kepada pesantren dan juga kepada diri sendiri insya Allah. Dan alhamdulillah lagi dengan kita belajar hadrah ini, kemarin kita tergabung dalam sebuah grup yang menggabungkan antara musik tradisional Jawa, gamelan, dan juga Hadrah. religi hadrah Sendiri. dengan nama Nuris Panjava. Nuris Panjava. Ya. Dan alhamdulillah lagi kemarin kita Bisa diundang dalam acara festival Hari Jadi Provinsi Jawa Timur. Ya, yang dihadiri oleh Wakil Gubernur Bapak Emil, juga Bupati Jember Haji Hendi, dan juga wakilnya Gus Firjon. Alhamdulillah, sebuah prestasi dan kebanggaan sendiri bagi kita. Alhamdulillah. Ya, mungkin kitab Intriti sendiri kan mungkin umum bagi kita sendiri santri ya. Jadi agar bisa kita lebih memperkenalkan secara luas kitab Intriti itu, kita berinovasi, kita ganti nadanya, kita tambah musiknya, kita tambah dengan gamelan, hadrah dan kendang dan sebagainya, bisa menarik para remaja saat ini untuk bisa suka kepada kitab Imriti. Juga menyesuaikan perkembangan zaman yang kian mendangdut gitu. Iya. Jadi nggak cuma kita nadoman di pondok itu pakai timba, pakai apa itu namanya gayung dan sebagainya. Kita juga bisa pakai gamelan, kita bisa pakai kendang, kita bisa pakai alat-alat yang lainnya supaya pemuda-pemuda sekarang bisa lebih suka dengan Imriti itu.
berbicara tentang kitab Imriti itu sendiri. Kitab Imriti ini dikarang oleh Syekh Syarafuddin Yahya Al-Imriti, di mana kitab ini tuh menerangkan tentang nazom-nazom atau bait-bait yang menjelaskan tentang kaidah-kaidah kenahwiyahan. Kitab Imriti ini sendiri terdiri dari 254 bait, di mana kami sendiri dari kalangan santri biasanya menghafalkan ini sebagai dasar atau pondasi awal untuk kita belajar membaca kitab. Ya, bukan hanya membaca kitab ya. Jadi bagi kalian yang ingin belajar bahasa Arab bisa dimulai dari kitab ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad wafaqa lil ilmi khaira khalqihi wa lituqa hatta nahat qulubuhum linahi fa min adimi sya'ni lam tawi fa ushbat ma'na dhamir sya'ni fa uribat fil hani fil anhani thumma salatu ma'a salamil laikin 'ala nabiyyi aw sahil khalaiqin. Alhamdulillahilladzi qad wafaqa lil ilmi khaira khalqihi wa lituqa hatta nahat qulubuhum linawihi wa min 'azimi syani lam tawihi fa uslimat ma'na dhamir syani fa uribat fil hani lil anhani Jadi harapannya dari kami pertama kita berharap kita bisa terus menyumbangkan hal positif kepada teman-teman, kepada SMA Nuris dan kepada Pondok Pesantren Nurul Islam sendiri dan kepada seluruh masyarakat yang mendukung kami di sini, dan juga khususnya untuk kedua orang tua kita tercinta. Harapannya dengan beberapa prestasi yang bisa kita raih, harapannya bisa membanggakan kedua orang tua dan bisa membawa nama harum keluarga, khususnya pondok pesantren kita tercinta ini, Nurul Islam Jember. Ya. Kami di sini juga berharap semoga teman-teman semuanya bisa terus berkembang juga. Kalian juga bisa menjadi pelopor bagi orang yang ada di sekitar kalian, dan kalian bisa menggerakkan mereka dan menjadi orang-orang yang bisa berkiprah di dunia apapun. Mungkin itu saja untuk podcast kali ini. Semoga bermanfaat. Amin. Saya Muhammad Ridho Ubedillah dan saya Muhammad Yanwatri Hananta. Kami undur diri dari podcast kali ini. Semoga bermanfaat. Amin. Semoga bisa memotivasi kalian semuanya. Amin. Salam dari kami SMA Nuris. Semoga tetap jaya. Jangan lupa di like di komen di share di subscribe ngapunten he penonton, ngapunten.